Oke guys, kembali lagi bersama Mr. Chris. Pastinya hanya di Mr. Chris Channel dan selamat datang di era gempuran media. Pur mutia. Ya guys, seperti inilah kondisi saat ini, era dimana penuh media, penuh berita, dan semua khususnya para remaja semua menggunakan sosmed. Dan banyak dari kita yang menggunakan sosmed berprestasi tidak sedikit, banyak sekali yang semakin stres dengan menggunakan media. Ya, karena sekarang eranya media, khususnya sekarang gempuran dunia per YouTubean ini semakin kencang ya guys, semakin masif. Kita tidak akan ketinggalan dan kita akan mencoba aktif dengan menghadirkan konten untuk kalian semua, konten edukasi, khususnya konten tutorial, artis, kemudian konten seputar vlog, kemudian natural, kemudian konten keseharian yang mungkin nanti sempat untuk saya hadirkan untuk kalian semua. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang tetap stay, tetap memberikan support ke Mr. Chris Channel, sehingga sampai saat ini channel ini masih aktif untuk memberikan edukasi untuk kawan-kawan semua. Dan sebelum itu saya akan menjelaskan bahwa saat ini saya bekerja di Orangutan Foundation, yaitu konservasi khususnya untuk satwa orangutan. Yang sebelumnya jika teman-teman mengikuti YouTube ini, sebelumnya saya bekerja di For Climb FC di Kalimantan Timur, yang dimana pada saat itu saya fokus kami fokus pada masyarakat ya, pada masyarakat. Jadi kalau program kemarin lebih dominan ke program penanaman, patroli, kemudian pemberdayaan masyarakat, pengembangan UMKM. Tapi kalau sekarang kita fokusnya ke konservasi orangutan, dan saat ini saya masuk pada divisi Landscape Conservation Program dan di posisi Landscape Program Officer, atau saya yang membantu manajer saya dalam persiapan survei orangutan dan pengolahan data hasil survei, kemudian pembuatan peta-peta yang diperlukan dalam konservasi orangutan ini. Nah, kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi Distance sebagai alat untuk survei atau sebagai alat untuk membuat desain transek survei, dan juga alat untuk menghitung hasil data survei kepadatan populasi orangutan, atau menghitung atau mengolah data hasil survei untuk menghitung populasi orangutan. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pengantarnya. Kita langsung ke tutorialnya. Ya, kita langsung lanjut ke penjelasannya ya. Mungkin nanti untuk penjelasannya kita hanya sebagai teknis dari prakteknya, karena kita akan fokus di aplikasinya ya. Ya, ini merupakan gambaran awal. Ya, ini PPT-nya disusun oleh manajer saya tentang merancang desain transek survei. Nah, ini mungkin sebagai pengantar saja. Ya, jadi dalam membuat proses ini transek ini, jadi dari pengertiannya ya, transek merupakan garis sampling yang ditarik menyilang pada sebuah bentukan atau beberapa bentukan. Transek dapat dipakai dalam studi altitude dan mengetahui perubahan komunitas yang ada. Ini transek atau garis sempit
untuk keperluan survei persebaran keterdapatan makhluk sepanjang suatu daerah atau percobaan dan pengamatan. Nah, jadi dalam menyusun transek nanti ini akan dibuat secara otomatis ya teman-teman, sesuai dengan areanya seperti itu. Nah, ini dalam rancang ini nanti kita menggunakan aplikasi ArcGIS dan Disten. Jadi aplikasi ArcGIS atau SIG ini nanti untuk mengolah data kita SHP-nya diolah, kemudian kita sesuaikan, kemudian nanti kita edit data atributnya hingga nanti kita langsung input atau import ke Disten, aplikasi Disten. Nah, kemudian hasil dari transek yang sudah dibuat nanti kita bisa masukkan ke GPS atau ke smartphone untuk nanti keperluan survei ya. Nah, langsung kita ke teknisnya saja karena mungkin teman-teman bisa langsung mempelajarinya. Untuk teorinya langsung pelajari saja dengan dilihat di jurnal-jurnal banyak sekali ya. Ya, prakteknya seperti ini ya. Kita langsung buka aplikasi. Jadi pertama kita siapkan SHP-nya dulu. Contohnya kita misalnya mau ke kita buat di SML Lamandau. Nah, misalnya kita akan membuat transek di sini. Nah, kita rencana juga akan survei di sini teman-teman. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah membuat atau mengedit atribut tabel ini. Ini jadi kita sesuaikan atau kita edit dengan data atribut ini. Jadi cukup terdapat ini atribut fieldnya linked ya. Jadi yang lain hilangkan semua, tambahkan tabel atribut linked. Caranya ini klik open atribut, terus add field linked. Ini jangan sampai lupa ya, ini penting ini. Ini short integer, terus ini diisi 1. Ini yang paling penting nih. Dan perlu kalian ingat dalam membuat transek ini harus satu file atau satu area. Kalau dia nanti menyebar area sini, dia akan error. Gitu ya. Nah, kalau sudah, mungkin ini kita nggak close saja, tapi kita buka aplikasi Disten. Nah, ini Disten 6.0. Kemudian kita pilih file, new project. Kemudian kita masuk di folder penyimpanan. Silakan simpan di tempat yang menurut teman-teman mudah diingat, misalnya latihan. Kemudian kita beri nama create dan klik create. Ini pilih yang desain new survey, terus next, terus finish. Nah, setelah itu kita klik kanan, terus pilih create data layer. Nah, ini beri nama strata. Nah, ini strata, studi area, stratum ya teman-teman. Harus pastikan ini sama ya, strata, studi area, stratum. Ini untuk folder penyimpanannya udah pas, klik OK. Nah, ini tidak usah diubah-ubah lagi, terus kita close. Itu kita close saja, nanti kita buka lagi, kemudian kita beralih ke ArcGIS. Nah, setelah itu kita coba delete. Nah, ini cukup yang SHP dan linked.
Coba. Nih. Nah, kalau udah, setelah itu kita klik kanan, terus data ekspor. Nah, kita ekspornya ke folder yang tadi, yang latihan. Terus kita ekspor ke sini dengan nama strata no dan studi area studi_ar no. Nah, setelah itu kita masuk ke foldernya, nah ini kita copy yang file dbf, shp, dan shx, atau ini dbf, shp, dan shx. Kita copy, kita masukkan ke grid data, kita paste, langsung kita replace. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke distance, kita klik file, open project, kemudian kita masuk ke folder yang tadi, kita masuk ke latihan, create, open. Nah, kalau udah, kita input data file yang tadi ya teman-teman. Kita masukkan mapnya, klik map, terus ini klik new map. Ini klik yang bagian ini, klik kanan, view map. Nah, kita tambahkan ini add layer to map. Ini kan tadi strata. Nah, ini masukkan strata. Ini harus benar ya langkahnya. Kalau salah nanti dia tidak mau input. Kemudian yang studi area. Nah, ini udah masuk semua ya. Setelah itu kita masuk ke Windows Project Browser. Kita masuk ke data, terus kita klik yang bagian strata ini, create data layer. Nah, ini kita pilih yang grid. Kita akan membuat gridnya. Stratanya pilih studi AR, stratumnya ganti di coverage. Nah, ini dia akan mengkonversinya menjadi grid point. Nah, dia akan membuat gridnya. Setelah itu kita langsung OK saja. Nah, ini waktunya cukup lama karena areanya cukup luas, sekitar berapa ya, 10.000 lebih. Nah, ini dia sudah membentuk. Kemudian kita masuk di map, terus klik kanan view map, terus masukkan datanya yang grid tadi. Nah, ini sudah jadi datanya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk lagi ke project browser. Terus kita pilih yang desain, terus kita klik new design, kita klik yang ini, tombol yang ini, kita klik 2 kali, kita kasih nama, kita beri nama desainnya, desain transact XML. Terus ini kita ganti line, terus untuk kelasnya kita pilih ke systematic segmented grid sampling. Nah, jadi ini adalah metode untuk pembuatan transact. Jadi supaya data hasil survei itu mewakili dari semua wilayah, kita menggunakan metode systematic segment grid sampling. Jadi semua area di SEML Mandau ini terwakili, jadi hasilnya pun maksimal gitu ya. Nah, kalau sudah, kita pilih properties, terus yang bagian stratum area ini kita pilih studi area. Kemudian lanjut ke effort allocation, ini kita pilih yang absolute value.
Nah, ini segmennya 1000. Artinya dalam pembuatan transek ini dengan jarak 1 kilo ya teman-teman ya, 1 kilo. Nah, untuk sampelnya ini artinya transeknya atau jalur atau lane yang akan kita buat itu sebanyak berapa. Misalnya kita buat 100 gitu ya. 100. Nah, kemudian ini udah cukup yang di setting ini aja. Klik OK. Nah, kalau sudah semua di setting, kita klik run. Nah, ini langsung kita klik OK. Nah, ini akan loading teman-teman. Jadi nanti kalau dia berhasil, nah ini resonya hasilnya hijau, ini artinya bagus, jadi layak. Nah, setelah proses ini selesai teman-teman, kita pilih ke Windows lagi, pilih ke project browser, kemudian kita masuk ke survei. Nah, kan desainnya tadi kan udah terbuat, kita pilih yang survei, terus kita pilih yang new survei. Kemudian kita lanjut ke ini kita beri nama survei SML ya. Terus ini kita pilih yang set 1. Nah, ini yang tadi desain transek 1, kemudian langsung kita run gitu ya. Nah, ini namanya, nama sampelnya. Nah, ini berhasil teman-teman. Ini berhasil. Coba kita naik. Nah, ini hasil desain transek yang kita buat. Totalnya ada 96. Nah, kita bisa mengecek transeknya di sini. Kita coba masukkan add data, terus masuk ke file lokasi penyimpanan yang kita buat tadi. OFUK latihan create data. Nah, ini data survei atau data transek yang kita buat tadi, tapi dia belum ada koordinatnya, maka perlu kita atur dulu di define project. Kita perlu setting dan kita sesuaikan ini zonanya, dia berada di zona ini teman-teman, zona 49S UTM zone. Kita pilih data management, projection and transformation, define project, kita pilih survei, masukkan. Terus ini kita pilih yang 49S. Nah, dia langsung terlihat tertampil. Nah, ini dia membuat 92 transek survei ya, seperti itu. Ya, cukup mudah ya teman-teman. Jadi ya ini untuk step-stepnya harus sesuai seperti yang kita buat tadi. Kalau tidak sesuai, ini dia akan gagal. Jadi pernah saya kemarin ngolah itu, jadi karena tidak ada atribut linked ini dia gagal gitu ya. Jadi ini sangat penting. Jadi jangan sampai lupa untuk di tabel atribut yang SHP ini kita hanya cukup menampilkan ini saja, linked saja, tidak perlu ada tabel yang lain karena takutnya nanti prosesnya akan gagal seperti itu. Jadi jika teman-teman mengikuti tutorial ini mungkin akan mudah untuk prosesnya, tapi kalau mungkin salah stepnya bisa jadi gagal dalam proses pembuatan transek survei itu. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Jika mungkin teman-teman ingin melakukan survei orangutan atau mungkin survei yang lain untuk mengetahui persebaran satwa atau kebutuhan penelitian yang lain, teman-teman bisa ikuti tutorial ini. Dan jika teman-teman ada kendala, mungkin bisa langsung komen. Nah, mungkin untuk next tutorial ketika nanti selesai survei di sini, kita mungkin beberapa hari ke depan akan melakukan survei di SML ini, Suaka Marga Satwa Lamandau. Kita akan membuat hasil surveinya menggunakan menggunakan aplikasi Distant ini untuk mengetahui populasi atau kepadatan orangutan. Nah, jadi populasi kepadatannya itu dalam
eh, per kilometer gitu. Jadi misal kepadatan 1 per km persegi gitu. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk tutorialnya. Jadi jika ada pertanyaan gitu mungkin bisa langsung tanyakan. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial ini. Terima kasih.